Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut semua gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita itu bakal belajar tentang teori dasar ya, itu pemipaan dasar irigasi. Untuk sebelum kita memulai pelajaran, KM silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, baik Pak. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya untuk ketua kelas. Jadi kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, jadi hari ini kita itu ingin belajar tentang teori dasar pemipaan dasar irigasi. Nah, sebelumnya kira-kira ada yang tahu nggak pemipaan dasar irigasi itu apa sih? Tahu Pak. Nah, oke, nggak apa-apa ya. Nah, kita mulai dari penelitian dulu. Jadi pemipaan irigasi itu apa? Pemipaan irigasi itu adalah proses teknis yang bertujuan untuk memasang atau mengatur pipa irigasi ya. Biasanya itu dia disusun sedemikian rupa untuk sistem irigasi atau sistem tata udara. Jadi kan dalam irigasi itu ada yang namanya refrigeran, dan refrigeran itu dialirkan melalui si perpipaan ini. Jadi kalau tidak ada perpipaan ini ya refrigerannya tidak akan bisa ada di mana-mana. Nah, untuk komponennya sendiri itu ada 5. Yang pertama itu ada tube cutter atau pemotong pipa. Nah, yang kedua itu ada tube bender, itu untuk membengkokkan pipa. Dan yang ketiga itu ada fairing hose untuk memekatkan diameter pipa. Dan yang keempat itu ada swinging hose, itu juga untuk memekatkan pipa bagian dalam. Dan yang kelima itu ada bracing hose atau alat tas. Nah, kita masuk ke yang pertama ya. Tube cutter itu adalah alat yang digunakan untuk memotong pipa dengan presisi, terutama pipa logam seperti pipa tembaga yang belum digunakan dalam sistem irigasi. Nah, jadi kalau kita mau memotong pipa AC itu, ini alat yang digunakannya. Karena kalau misalkan kita pakai alat sembarangan kayak misalkan cutter, gunting segala macamnya, itu nggak bakal benar hasilnya. Dan kalau kita pakai alat ini itu pipa yang dipotong itu bakal jadi lebih rapi dan tidak ada pencet-pencetnya. Nah, ini untuk tube bender. Jadi tube bender ini fungsinya untuk membengkokkan pipa. Jadi misalkan kalau ada bagian-bagian di sistem irigasi yang membutuhkan membelokkan pipa ya, nah itu kita bisa belokin pakai si tube bender ini. Nah, kemudian ini ada fairing hose. Fairing hose ini digunakan untuk memekatkan ujung pipa agar bisa disambungkan oleh rem. Jadi si diameter luarnya itu bakal dilebarkan sesuai dengan bentuk yang ini ya. Nanti dia bakal memekat sesuai bentuk diameter ini. Nah, kemudian ini ada swinging hose. Swinging hose juga mirip dengan fairing hose. Cuman hasilnya itu berbeda. Jadi kalau swinging hose itu dia ujungnya diganti. Nah, nanti hasilnya melebar itu, tapi melebarnya di dalam pipanya, bukan di bagian luarnya itu. Tujuannya itu agar bisa disambungkan ke pipa lain untuk disambungkan dengan sambungan las. Nah, ini adalah bracing hose. Jadi bracing hose itu alat yang digunakan untuk mengelas. Itu biasanya sambungan untuk swinging hose saja. Kemudian nanti dilas oleh si ini masa setelan ini, dan kemudian pipanya akan menyatu. Nah, kita langsung masuk ke langkah kerja pembuatannya. Yang pertama itu ada pemotongan pipa, kedua ada pembengkokan pipa, ketiga ada flaring pipa, dan keempat ada swinging pipa, dan yang kelima itu adalah bracing pipa. Nah, untuk pemotongan pipa, yang pertama kita harus siapkan dulu komponennya. Pertama kita harus siapkan dulu cutternya dan juga pipanya.
Nah, kemudian kita tandain si pipanya di mana kita mau potong si pipa tersebut. Kalau dari tandain misalkan pakai pensil atau pulpen. Nah, kita taruh si pipa ini di roll beralur yang ada di tatakannya ya. Jadi setelah kita letakkan di situ, terus kita kencangkan si pemutarnya sampai lumayan kencang, tapi jangan terlalu kencang ya, karena kalau nanti terlalu kencang si pipanya itu bakal penyet atau gepeng. Nah, setelah dikencangkan kita putar putarnya, tapi pipanya harus kita tahan. Pokoknya diputar terus sampai si putar itu terasa ringan. Kalau udah terasa ringan, bisa dikencangkan lagi si putarnya sampai lumayan keras, lalu diputar lagi, ulangi lagi proses yang sama sampai si pipanya benar-benar terputus. Nah, kedua ini ada pembengkokan pipa. Jadi pertama yang harus kita siapkan itu alat pembengkoknya dan juga pipanya. Misalkan kita ingin membengkokkan pipa berukuran 100 mm. Nah, kita ingin bengkokinnya di pertengahannya. Nah, kita ambil dan kita tandain di sekitar jarak 40 mm ya, karena si tekukannya itu dia bakal makan diameter juga. Dia bakal makan ukuran juga. Jadi kalau kita tekuk pas di 50 itu hasilnya nggak bakal presisi. Nah, setelah itu kita taruh si pipanya itu di alur yang sudah disediakan pada 2 meter ya. Misalkan kita pakai pipa ukuran 1/4, jadi kita taruh di alurnya, itu yang khusus pipa 1/4. Nah, lalu misalkan kalau kita ingin membengkokkan pipa 90 derajat, nah kita tarik handle-nya itu sampai ke atas 90 derajat. Di sini ada ya, kalau bisa lihat. Nah, ini tuh ada kayak angka-angkanya juga, ini 0 derajat, ini 45 derajat, dan ini 90 derajat. Nah, kalau kita ingin membengkokkan di 90 derajat, berarti kita tarik handle-nya sampai di 90 derajat. Nah, setelah itu kalau udah beres, kita tarik lagi handle-nya ke atas, lalu kita ambil pipanya. Nah, pipanya udah berhasil dibengkokkan. Nah, kemudian ini ada cara flaring pipa. Yang pertama kita siapin dulu alatnya. Pertama pipa, kita butuh pipa, butuh flare nut, butuh block flare itu yang ini ya, block flare sama yoke-nya. Yoke itu untuk yang kencenginnya. Nah, pertama sebelum kita flaring dulu, itu kita harus masukin dulu si flare nut ini ke dalam, karena kalau kita langsung flaring aja, nanti kan diameter ini udah mekar ya. Jadi si flare nut itu nggak akan bisa masuk ke dalam pipa, jadi harus kita masukin dulu. Nah, setelah si flare nut sudah kita masukin ke dalam, terus kita masukin si pipanya ke block flare cetakannya. Ini tergantung ukuran pipa yang kita pakai ya. Kalau isi 4 ya kita masukin di isi 4. Nah, habis kita masukin itu jangan langsung dikencangin si putarannya, tapi harus kita tonjolkan sekitar 3 mm biar hasil flaring itu sempurna ya mekarnya. Jadi cukup untuk dimasukkan ke flare untuk yang nyambungnya. Nah, kemudian setelah sudah dikencangkan ya tadi, sudah kita tonjolkan 3 mm, kemudian kita kencangkan si pemutarnya ini, lalu kita pasang yoke itu yang ini ya. Kita pasang yoke, kita sesuaikan, masukin juga mata flare-nya ini ke dalam pipa. Setelah itu kalau memang dirasa sudah pas, nah kita kencangin si pemutarnya ini. Pokoknya kita harus putar sampai benar-benar keras ya. Kalau udah keras, itu biasanya udah berhasil dan kita tinggal lepas saja putarannya dan kita copot si yoke-nya dan juga flare-nya. Nah, itu biasanya pipanya udah berhasil di flare. Nah, ini ada swinging pipa. Swinging pipa juga sama, kita harus pakai block flare sama yoke juga. Cuma yang jadi perbedaannya di sini,
Ini kita menonjolkan pipanya lebih tinggi ya kalau untuk swagging. Jadi kita harus menonjolkan sekitar 1 kali diameter ditambah 3 mm. Nah, karena swagging ini kan untuk melebarkan bagian dalam pipa, jadi tonjolan yang ditonjolkan ke atas itu harus lebih tinggi. Nah, setelah itu kita kencangkan si blowernya. Setelah dikencangkan, kita ganti dulu mata flare yang ada di jok ini. Kan tadi pakai yang self flaring. Nah, sekarang kita pakai yang swagging punch. Dia bentuknya ini agak lebih lancip ya. Nah, setelah udah diganti, kita bisa masukin lagi si jok ini ke blok flare. Lalu kita kencangin aja lagi si putarannya sampai benar-benar keras. Nah, kita pas dilepas itu biasanya swaggingnya sudah jadi. Nah, kemudian ini ada bracing pipa. Sebelum kita melakukan bracing itu biasanya kita harus bisa menyalakan apinya ya. Jadi dalam di sini ada yang tahu kalau bracing pipa itu pas asetilin itu ada berapa tabungnya? Ya Pak, ya silakan. Jadi kelas asetilin itu ada 2 tabungnya. Yang pertama itu tabung oksigen, yang kedua itu tabung asetilin. Ya betul ya. Jadi di asetilin itu ada 2 tabung khusus ya. Jadi khusus untuk oksigen dan juga untuk asetilinnya. Nah, pertama untuk membuka kerannya, ini kerannya ada 2 ya. Nah, pertama kita buka silinder valve, tabung asetilin dan tabung oksigen. Nah, memutarnya itu biasanya berlawanan arah jarum jam untuk yang silinder valve. Nah, untuk yang regulator itu biasanya dia memutarnya searah jarum jam. Kita buka yang untuk asetilin dan oksigen searah jarum jam. Kalau memang pressure naik, nah berarti itu ada isinya sudah terbaca. Nah, kemudian ini untuk torque-nya. Yang pertama harus kita lakukan itu putar keran asetilinnya searah jarum jam. Kalau berlawanan jarum jam. Nah, setelah dirasa cukup, kita bisa pancing ngidupinnya itu pakai korek api ya. Jadi kalau kita pantik di sini korek api, dia bakalan langsung nyala. Biasanya warna merah pekat. Nah, setelah udah nyala, kita bisa gedein dikit lagi aja si asetilinnya. Setelah itu kita tambah si oksigennya lewat si keran yang sebelah ini. Putar juga berlawanan arah jarum jam. Pokoknya sampai kita mendapatkan hasil api yang bagus yang kita inginkan. Biasanya ujungnya berwarna biru ya kalau udah bagus. Nah, ini untuk proses bracingnya. Jadi pertama kita siapin tadi pipanya, pipa yang dari swagging sama pipa yang belum di swagging. Nanti kita masukkan pipa yang belum di swagging itu ke yang udah di swagging. Lalu kita taruh di mana tempat yang aman, yang tahan panas. Setelah itu kita panaskan dulu apinya. Ya, kita panaskan si pipanya menggunakan api. Jadi, pokoknya sampai pipanya ini lumayan panas ya, warna warnanya cukup merah, tapi jangan terlalu panas karena nanti bakal bolong ya pipanya. Nah, setelah dirasa pipanya sudah cukup panas, ini kita bisa langsung olesin si perak tasnya ke pipa ya. Jadi nanti kita misalkan ini ada pipa, nah kita oleskan si perak tasnya sambil dipanasin. Jadi kayak dioles-oles gitu, memutarin si pipanya yang mau ditutup, yang kayak gini ya, dari pipa yang mau ditutupnya. Nah, setelah itu kita biarkan dingin terlebih dahulu. Nah, terus kalau udah dingin, kita bisa cek dulu ya. Kita bisa cek apakah permukaan yang mau ditutupnya ini sudah rapat atau belum. Kalau memang ada yang belum rapat, kita bisa panaskan lagi si pipanya dan oleskan lagi ke alas agar menutupi semua permukaannya. Nah, ini untuk proses dari bracing pipanya. Nah, itu bisa dilihat
Jadi itu pipanya dipanasin sambil dioleskan supaya enggak pasir. Dioleskannya harus sebentar ya, karena biar sambungannya itu tertutup rata. Nah, oke. Materinya udah habis ya. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Saya Pak, Ya, silakan. Udah. saya izin bertanya ya Pak. Jadi kalau misalkan pas proses ngelas itu kita manasin pipanya itu kelamaan, itu apa yang bakal terjadi Pak? Nah, bagus ya pertanyaannya. Jadi kalau kita ngelas pipanya itu terlalu lama, kayak gini ya. Nah, nanti biasanya itu si pipa bakal bolongnya itu benar-benar gede. Nanti dia mau jalan ya. Kan misalkan dia merahnya di daerah sini aja ya, baru daerah tengah. Kemudian kalau udah benar-benar panas, nanti dia bolongnya bisa menjalar ke semua tempat yang kena apinya. Gimana? Cukup jelas Pak. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup Pak, sudah. Ya baik ya, kalau sudah cukup, mungkin materinya sampai sini aja ini. Mohon maaf kalau cukup singkat. Sebelum kita pulang, boleh untuk dua kelas dipimpin untuk berdoa dulu. Baik. Terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah mengajarkan kami pada hari ini. Sebelum pulang, mereka kita berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman sekalian yang sudah hadir di kelas ini. Untuk minggu depan kita langsung ke lab aja ya, kita langsung praktek untuk penyimpanan dasar aplikasi ini. Jadi tolong disiapkan juga apa yang harus disiapkan nanti untuk minggu depan, disuruh bawa ini misalkan kalian langsung bawa ya. Ya, mungkin itu aja dari saya hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Pak.